AD Channel. Informasi seputar ASN dan pensiunan. Subscribe dan like video ini. Sekarang saatnya kita bicara soal kabar yang paling ditunggu-tunggu oleh jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Bukan sekadar janji, bukan sekadar wacana, bukan pula sekadar rumor yang simpang siur. Hari ini kita akan mengupas tuntas informasi resmi dan pasti yang sudah dikonfirmasi langsung oleh pemerintah Republik Indonesia melalui kerjasama intensif antara Taspen, Kementerian Keuangan dan DPR RI, akhirnya resmi mengesahkan peraturan pemerintah PP tentang skema pesangon yang selama ini ditunggu-tunggu oleh para pensiunan setelah melewati pembahasan panjang, berbagai rapat kerja, dan harmonisasi antar instansi. Keputusan final sudah diketok, dan dana pesangon akan segera mulai dicairkan. Buat Anda yang selama ini bertanya-tanya, kapan uang pesangon saya cair? Benarkah ada skema baru yang lebih adil? Untuk pensiunan lama atau bahkan mungkin sudah lelah dengan kabar simpang siur, sekarang Anda bisa tenang. Bukan isapan jempol, ini adalah keputusan hukum yang sudah mengikat dan tidak bisa ditarik kembali. Dana sebesar minimal 1 juta per orang sudah disiapkan dalam anggaran dan dalam waktu dekat akan ditransfer langsung ke rekening penerima yang berhak. Dan bukan hanya itu, skema ini dirancang agar adil, terutama untuk para pensiunan yang sudah lama berhenti bekerja, namun selama ini belum menikmati skema pesangon yang lebih memadai, yang bisa menjadi jika Anda merasa nama Anda termasuk dalam daftar penerima manfaat, atau anggota keluarga Anda adalah pensiunan yang selama ini menunggu kejelasan. Dialah momen yang tepat untuk memahami detailnya, mulai dari mekanisme pencairan, tahapan penyaluran, hingga cara pengecekan. Apakah Anda sudah terdaftar sebagai penerima? Semua akan kita bahas lengkap dalam video ini. Hari ini kita hanya fokus pada data resmi yang sudah dipublikasikan pemerintah. Dengan adanya PP pesangon yang baru disetujui ini, jutaan pensiunan di tanah air akan merasakan kepastian finansial yang lebih baik. Pemerintah menegaskan bahwa prioritas pencairan adalah mereka yang sudah menunggu paling lama dengan skema bertahap, agar penyaluran dana tetap merata dan lancar. Semua data sudah mulai diupdate oleh Taspen, dan setiap langkah sudah disiapkan supaya tidak ada yang terlewatkan. Mari jadi simak terus penjelasan kami, karena di sini Anda akan mendapatkan panduan paling lengkap, akurat, dan langsung dari sumber resmi. Jangan kemana-mana, karena kita akan mulai dari informasi yang paling krusial dulu. Dan kalau kita bicara soal informasi yang paling krusial, hal pertama yang wajib diketahui semua orang, terutama para pensiunan yang sudah lama menunggu kepastian, adalah bahwa proses pencairan dana pesangon ini tidak akan menunggu waktu yang terlalu lama. Pemerintah sudah merilis pernyataan bahwa dana awal yang disiapkan sebesar 1 juta per orang ini merupakan tahap pertama dari skema yang lebih besar dan berkelanjutan. Artinya ini bukan hanya sekali cair lalu selesai, tapi akan ada proses penyesuaian dan distribusi berkelanjutan sesuai dengan data penerima yang sudah diverifikasi oleh Taspen dan kementerian terkait. Nah, banyak orang yang bertanya, bagaimana caranya kita tahu apakah nama kita atau orang tua kita termasuk dalam daftar penerima manfaat ini? Tenang saja, pemerintah melalui Taspen sudah menyiapkan sistem pengecekan yang bisa diakses, baik secara daring maupun luring. Jadi, bagi Anda yang terbiasa dengan layanan digital, cukup buka portal resmi Taspen atau aplikasi layanan pensiun yang selama ini digunakan. Dan bagi yang tidak terbiasa dengan aplikasi, bisa langsung datang ke kantor Taspen terdekat dengan membawa dokumen identitas seperti KTP, kartu pensiun, atau SK pensiun. Petugas di sana sudah dibekali panduan untuk membantu Anda mengecek status penerima manfaat. Yang menarik dari skema pesangon baru ini adalah adanya perhatian khusus dari pemerintah terhadap para pensiunan yang sudah berhenti bekerja sejak puluhan tahun lalu. Selama ini mereka seringkali merasa terabaikan atau tidak tersentuh oleh program-program terbaru karena data mereka dianggap usang atau sulit diverifikasi. Namun dengan skema baru ini, data lama akan dimutakhirkan dan mereka yang sudah menunggu paling lama justru akan diprioritaskan lebih dulu. Jadi kalau Anda termasuk dalam golongan pensiunan lama yang mungkin sudah pensiun sejak era 80-an, 90-an atau awal 2000-an, besar kemungkinan nama Anda masuk dalam batch prioritas pertama. Nah, bicara soal prioritas pencairan, Taspen juga sudah memastikan bahwa proses verifikasi ini tidak memerlukan biaya tambahan dari pensiunan, tidak ada pungutan liar, tidak ada kewajiban membayar administrasi, semua ditanggung oleh negara. Jadi kalau ada oknum yang mencoba meminta bayaran dengan alasan
Mempercepat proses pencairan itu sudah pasti ilegal dan bisa dilaporkan langsung ke Taspen atau aparat berwenang. Plus pemerintah bahkan sudah membuka kanal pengaduan online dan call center yang siap menerima laporan 24 jam agar hak pensiunan terlindungi dengan baik. Selain dana awal 1 juta yang akan diterima setiap penerima manfaat, pemerintah juga sedang mempersiapkan skema lanjutan yang akan menyesuaikan nominal pesangon berdasarkan masa kerja. Golongan terakhir, sisaan yang pilih terbayarin. Artinya nominal yang akan diterima bisa saja lebih besar dari 1 juta, yang tergantung hasil verifikasi dan kalkulasi yang sudah disepakati. Semuanya sudah dikunci dan disiapkan jauh-jauh hari. Yang itulah kenapa angka 1 miliar itu muncul. Menurut simulasi yang tadi dipaparkan di rapat, kalau skema fully funded ini diterapkan penuh dan iuran, selama masa kerja dikumpulkan optimal, baik dengan perhitungan bunga dan imbal hasil investasi yang konservatif, maka rata-rata pensiunan PNS yang masa kerjanya di atas 30 tahun bisa memiliki dana akumulasi pensiun hingga 900 juta sampai 1,2 miliar saat mereka pensiun. Dana sebesar itu tidak akan cair sekaligus, tapi akan menjadi sumber pembayaran pensiun bulanan yang lebih besar, stabil, dan aman untuk masa pensiun hingga usia 80 atau bahkan 85 tahun. Krishna, top up inilah yang salah satunya dimulai dengan bonus 1 juta tadi. Jadi meskipun bonus 1 juta ini terasa kecil, dibanding janji angka 1 miliar, tapi ini adalah pintu masuknya. Taspen dan Kemenkeu juga memastikan, selain bonus 1 juta di semester kedua, tahun ini ada tambahan top up lain yang nominalnya lebih besar, tergantung masa kerja dan golongan terakhir pensiunan. Tadi dalam rapat juga dijelaskan, pemerintah sangat serius memastikan skema ini berjalan adil dan transparan, dan makanya mereka tidak mau gegabah, langsung transfer besar-besaran tanpa data yang valid. Untuk itulah dalam 3 bulan ke depan, akan ada proses validasi dan sinkronisasi data pensiunan nasional yang dikoordinasikan antara Taspen, Dukcapil, dan Kemenkeu. Tujuannya supaya tidak ada pensiunan fiktif, tidak ada data ganda, dan tidak ada yang terlewat. Bagi Anda yang masih bingung bagaimana memastikan data valid, tadi disarankan cukup cek 3 hal saja. Pastikan NIP lama dan NIP baru Anda sudah terhubung di Taspen. Pastikan rekening Anda aktif dan atas nama sendiri. Dan pastikan status kependudukan Anda di Dukcapil tidak bermasalah. Kalau 3 itu aman, Anda tinggal tunggu transfernya saja. Selama Anda pensiunan PNS aktif Taspen, nama Anda otomatis masuk daftar penerima. Dan kabar baiknya lagi, bagi pensiunan janda duda ahli waris, mereka juga tetap berhak menerima bonus dan top up, selama surat keterangan ahli waris dan SK pensiun masih berlaku, dan valid di data Taspen. Sekarang mungkin Anda bertanya, bagaimana kalau ternyata sampai akhir Mei nama saya belum menerima transfer bonus ini? Apakah berarti saya tidak dapat? Tadi Taspen sudah antisipasi itu. Mereka menyiapkan kanal pengaduan yang bisa diakses lewat aplikasi Taspen Mobile, kantor Taspen terdekat, call center, bahkan lewat website resmi. Kalau memang ada kendala, cukup ajukan klarifikasi dengan KTP, NIPIO dan nomor rekening, dan dalam 7 hari kerja akan dicek ulang. Apakah Anda masuk tahap selanjutnya? Yang membuat skema ini semakin meyakinkan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan tadi menyatakan anggaran untuk bonus 1 juta dan skema top up ini sudah tersedia dalam APBN 2025 dan tidak ada pengalihan atau pemotongan. Artinya uangnya sudah siap dan tinggal proses administrasi saja. Bahkan kalau skema ini berhasil berjalan baik dalam 6 bulan ke depan, di 2026 skema fully funded akan diperluas dengan nominal top up tambahan yang lebih besar. Kita juga akan bahas simulasi berapa kira-kira nominal dana pensiun Anda kalau skema fully funded ini berjalan penuh, supaya Anda bisa punya gambaran jelas berapa dana yang bisa Anda nikmati selama masa pensiun. Tunggu di pembahasan video selanjutnya. Salam Ed Channel.